Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah, jemaah salat subuh yang dirahmati Allah sekalian, sudah berulang kali disebut orang tuh kalau mau datang salat subuh tandanya orang itu dikasihi Allah, disayangi Allah, disayangi Rasulullah, disayangi malaikat, disayangi orang saleh, disayangi umat. Karena semua kita dipanggil ke rumah Allah di pagi hari. Siapa yang mendengar panggilan, siapa yang menyahut panggilan, itulah yang dipilih Allah. Mudah-mudahan kita selalu terpilih. Tadi dalam sholat kita dengar ayat Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau kita lihat kedudukan ayat ini, letak ayat ini dalam Al-Quran, ayat ini diletakkan di antara ayat-ayat yang menyorot tentang pelaksanaan ibadah haji. Maka sewaktu melaksanakan ibadah haji, ada saat-saatnya sangat diperlukan membaca doa ini. Disuruh di dalam hadis. Dan doa ini juga menjadi amalan kita. Doa ini juga kunci doa. Ini kunci doa. Kita perlu memahaminya. Doa ini juga doa yang sangat banyak dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para aulia, para salihin, para muttaqin. Ayat ini yang selalu kita baca, ayat nomor 201 surah Al-Baqarah halaman 31. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kita perlu faham ayat ini. Jangan doa tidak difaham. Orang tuh kalau berdoa hatinya lalai, dia tidak paham, tidak didengar doanya. Kalau orang tuh berdoa dia faham, dia minta sepenuh hatinya, doanya akan dikabulkan Allah. Karena dalam ayat sebelumnya tentang siam, tentang puasa, di sana ada dikatakan wa iza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i iza da'an. Tentang puasa, tentang siam. Kalau hambaku bertanya tentang zatku, kata Allah kepada nabinya, saya ini dekat. Fa inni qarib. Allah itu dekat dengan kita. Allah itu bersama kita 24 jam. Aqrabu ilaihi min hablil warid. Lebih dekat daripada urat lehernya sendiri. Kalau orang itu merasa dirinya jauh dari Allah, dah salah dia. Kalau dia tidak merasa kedekatan Allah dalam kehidupannya, dah salah dia. Berarti dia sudah diambil oleh musuh. Dia sudah dipengaruhi oleh musuh. Musuh ini kerjanya menjauhkan orang dari Allah. Iblis kerjanya agar orang tuh tidak merasa dia tuh dijaga Allah. La haula wala quwwata illa billah. Kalau orang tuh merasa dirinya dijaga Allah, pasti dengan dengar panggilan Allah. Pasti dia dengar. Karena Allah menjaganya. Bahkan Allah memanggilnya. Dipanggil dengan pembesar suara yang sahut menyahut. Tidak tahu di lokasi ini berapa panggilan suara azan yang didengar. Ada berapa Pak? 45? 45 suara azan didengar. Semuanya memanggil. Selesai masjid ini. Kadang udah mau sholat, ada lagi yang azan, mungkin terlambat ya, atau mungkin mazhabnya lain. Ada juga mazhab yang terlambat azan, ada juga ya. Yang jelasnya doa ini perlu kita belajar. Kalau kita lihat kita tafsir yang menyorot doa ini banyak sekali. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah saya kebaikan di dunia ini. Hasanah. Sebenarnya hasanah ini susah mau diterjemahkan dengan kebaikan. Kita kena belajar apa itu hasanah. Kena belajar.
Karena bila kita terjemahkan dalam bahasa kita secara letterlek, kebaikan, apa kebaikan dalam kepalanya? Mungkin dia tidak tahu. Tapi kalau hasanah dalam Al-Quran itu hebat. Mungkin saja kalau kita menyebut Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah berilah saya kebaikan di dunia. Mungkin dia tidak paham karena dia tidak belajar. Lalu apa? Lalu macam mana mau dikabulkan doanya, dia tidak paham. Hasanah di dunia itu termasuk ilmu, termasuk kesehatan, termasuk keimanan, keyakinan, semangat, termasuk rumah kediaman yang enak ditempati, termasuk kendaraan, termasuk penghasilan, pekerjaan, termasuk istri yang salehah, termasuk suami yang saleh, termasuk anak cucu saleh-salehah, sahabat yang saleh, rumahnya dekat dengan masjid, termasuk hasanah, masjidnya enak didatangi, kata orang Kuala Lumpur selesa, bahagia dia kalau dia duduk di masjid itu. Maka kita insya Allah sama-sama membangunkan masjid kita yang masih terbengkalai ini ya. Hasanah di dunia, badannya sehat, istrinya sehat, suaminya sehat, ahli keluarga sehat walafiat, terhindar daripada penyakit, terhindar daripada COVID-19, corona dan lain-lain. Hasanah di dunia, ada penghasilannya, ada pekerjaannya, ada income, ada pendapatan, sumber pendapatan, penghasilannya ada. Hasanah di dunia, anaknya mudah dididik, senang dididik. Bila kita ngomong, kita cakap, didengarnya cakap kita. Patuh, taat, ikhlas. Hasanah di dunia ini kalau kita bicara luas sekali ya. Tapi jangan kebaikan saja, kebaikan. Kebaikan mungkin maknanya tidak seluas hasanah yang ada dalam Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kemudian kita awali doa kita dengan Rabbana. Rabbana. Dah berulang kali sebut Rabbana ini kata-kata yang perlu diperhatikan. Kadang-kadang dalam sebagian terjemahan dikatakan Tuhan, tapi Tuhan itu mungkin tidak sampai 1/10 dari makna yang ada dalam ulasan ulama-ulama tafsir. Rabbana, kadang-kadang kita baca Rabbana, kadang-kadang kita baca Rabbi. Dalam salat ada kita baca Rabbana, ada kita baca Rabbi. Kalau kita mau rukuk, Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kalau bacaan Rasulullah, Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Bacaan rukuk Rasulullah sampai meninggal. Dalam sekitar 2 bulan terakhir usianya, bacaan rukuk dan sujud ditukar. Apa tukarnya? Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli. Sama bacaan rukuk dan sujud. Inilah bacaan Rasulullah di penghujung usianya. Apa kelebihan doa ini? Kelebihannya dia dengan Rabbana. Kalau kita baca Rabbi, sebenarnya Rabbi dengan Rabbana itu sama sebenarnya. Kalau kita baca Subhana rabbiyal azim, Rabbi. Dalam sujud juga Subhana rabbiyal a'la. Rasulullah sama bacaannya antara rukuk dan sujud di saat-saat akhir hayatnya. Subhanallah, subhanallah. Berarti bacaan salat itu bisa berubah, bisa saja berubah. Banyak lagi doa lain yang dibaca oleh Rasulullah waktu sujud. Yang jelasnya apa? Ada dibaca Rabbi dalam salat, ada Rabbana. Kalau kita bangkit dari rukuk mau i'tidal, Rabbana walakal hamd, pakai Rabbana. Waktu sujud sudah disebut tadi ya, Subhana rabbiyal a'la Rabbi. Bacaan baginda Rasulullah SAW,
Subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ghfirli. Kemudian bangkit dari sujud, duduk antara dua sujud. Rabbi ghfirli, Rabbi ghfirli. Jadi Rabbi ini mesti difahami. Maknanya bukan hanya Tuhan. Di antara makna yang besar, semuanya besar ya. Rabbi makna murabbi. Murabbi, Rabbi itu mana kata ulama maknanya murabbi, yang mendidik, jurud pendidik, yang mendidik kita. Macam mana dia mendidik hambanya? Dikasihnya kesehatan, dikasihnya tidur nyenyak, dibangunkannya, diringankannya langkahnya ke masjid. Ini semuanya kerja Allah, kerja murabbi. Mau tangannya pegang Quran, ini kerja murabbi. Ini kitab tarbiyah, kitab pendidikan. Bila kita baca Quran, wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Ulaika lahum nasibum mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ini kalau kita pelajari baik-baik ayat ini, kita merasa dididik melalui Al-Quran. Subhanallah, subhanallah. Jadi apa maksudnya tadi? Doa Rabbana itu perlu difahami mulai dari perkataan Rabbananya. Karena kata-kata Rabbana juga kita sebut dalam Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabb itu apa? Perlu tahu. Doa Nabi-Nabi pada umumnya pakai Rabbana. Tengok doa Nabi Ibrahim di surah As-Saffat. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berilah saya anak yang saleh. Kita sudah sebut sebelum ini, patutnya doa ini kita baca supaya diberi anak yang saleh atau cucu yang saleh. Kalau anaknya tidak ada yang menyurus kepada kesalehan, ketakwaan, keimanan, keilmuan, mintalah untuk cucu. Cucu tidak dapat, cicit. Subhanallah. Nabi Muhammad itu lahir. Kenapa Nabi Muhammad diutus ke dunia ini? Menjawab doa Nabi Ibrahim dalam surah Al-Baqarah. Rabbana wab'as fihim rasulam minhum. Nabi Ibrahim sejak membina pembangunan awal Ka'bah, wa izarfa Ibrahimul qawa'ida minal baiti. Waktu Nabi Ibrahim membina Ka'bah di zaman dia, di zamannya bersama Nabi Ismail, mendoa kepada Allah agar lahir Nabi Muhammad. Maka Rasulullah sendiri mengatakan, ana da'watu abi Ibrahim. Nabi Muhammad mengatakan, saya ini lahir berkat doa bapakku Nabi Ibrahim. Berapa ratus tahun antaranya baru dapat Nabi Muhammad. Kita berdoalah supaya diberi anak yang saleh, salehah, cucu yang soleh solehah, cicit yang soleh solehah. Jangan tidak pernah minta. Kau nak minta, mau anaknya mau jadi anak apa? Cucunya mau cucu apa? Kemana kecenderungannya? Kemana arahnya? Kemana tujuan hidupnya? Subhanallah, subhanallah. Jadi doa Rabbana ini cantik sekali ya. Dalam pendapat ulama, kalau orang itu mau meminta, katanya, tandanya Allah akan memberi. Kalau tergerak hati meminta, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kadang-kadang diulang sampai 3 kali ya. 5 kali pun tidak apa, 7 kali pun tidak apa, 10 kali pun tidak apa. Rasulullah pernah membaca doa dalam sholat, 1 malam suntuk, 1 doa saja dibacanya. Sepotong ayat 118 surah Al-Maidah dibacanya dalam sholat. Kalau semalaman dibacanya 1 ayat berulang kali, berapa kali dibacanya? Mungkin ribuan kali ayat yang sama. Kita baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mungkin tak tersambung lagi. Masih di lidah saja, belum masuk di hati lagi. Maka kita tidak salah kalau kita baca 2 kali, 3 kali, 5 kali, 10 kali atau lebih. Inilah doa yang dianjurkan dibaca waktu pelaksanaan haji, yang menjadi amalan orang Islam di mana saja berada.
dan doa Nabi Muhammad juga, doa Rasulullah juga. Rasulullah juga banyak membaca doa ini. Rabbana atina fid dunya hasanah. Jadi hasanah di dunia kita telah terangkan sedikit. Wa fil akhirati hasanah, dan di akhirat juga ingin hasanah. Apa maksudnya? Jannah. Apa maksudnya hasanah di akhirat itu? Jannah. Kita minta jannah. Jadi dalam doa Rabbana atina itu ada doa jannah. Wa fil akhirati hasanah, diberilah saya dalam era akhirat nanti hasanah. Nah, macam mana nak dapat hasanah di akhirat? Karena hasanah di dunia dulu ya. Hasanah di akhirat, hasanah dunia akhirat merangkumi hidupnya dalam ketaatan, hidupnya dalam ketakwaan. Kemudian dia mendapat husnul khatimah. Waktu mau meninggal, dia kesudahan hidupnya mengingat Allah dan dipilih Allah. Kuburnya menjadi taman jannah, raudhah min riyadil jannah. Di padang mahsyar nanti dia termasuk hamba yang dipilih Allah. Kemudian dia dibawa ke jannah. Itu maksud wa fil akhirati hasanah. Baru diakhiri dengan wa qina azabannar. Nah, ini jelas-jelas meminta agar dilindungi dari azab neraka. Wa qina azabannar, wa qina azabannar. Dalam hadis dikatakan kalau orang berdoa agar dilindungi daripada azab neraka, katanya neraka mendengar doanya. Neraka mendengar doa orang yang minta perlindungan Allah dari azab neraka. Neraka mengatakan, ya Allah, jangan bawa orang itu ke sini ya Allah. Ya Allah, lindungi orang itu. Jadi sangat cantik sekali kalau kita baca doa Rabbana atina itu kita ulang-ulang ya. Kita ulang-ulang. Jadikan wirid, jadikan amalan. Dia kalamullah, nanti bisa dihitung berapa jumlah hurufnya. Mungkin barangkali hurufnya lebih 50 tuh kalau kita kira tuh. Katalah kalau 50 jumlah hurufnya. Satu huruf 10. Kalau 50 500. Membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar sudah dapat 500 keuntungan. Dibacanya 10 kali dapat 5.000. Pulang dari masjid dibacanya, mau ke masjid dibacanya. Subhanallah. Tapak bangunan masjid bersaksi nanti di akhirat. Laluan perjalanan yang ditempuhnya pergi dan pulang, pulang pergi bersaksi di hadapan Allah. Subhanallah. Tapak perumahannya bersaksi di hadapan Allah. Ibu ini, bapak ini siang malam berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Itu saja dulu ya. Kalau kita huraikan, dulu pernah di Brunei sebulan menerangkan ini. Sebulan Ramadan ada kuliah dulu di sana menerangkan doa-doa Al-Qur'an sepanjang Ramadan. Doa ini saja yang diulaskan, yang dibahas. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Yang penting doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar terdapat dalam ayat dalam Quran semasa menyorot tentang pelaksanaan ibadah haji. Artinya ini doa pilihan, doa pilihan. Maka mudah-mudahan Allah selalu mendengar doa kita. Kita baca 3 kali ya sebagai penutup. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahil alamin. Jazakumullahu khairan, barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.